BPOM-nya. Jika baru biasanya ikut-ikutan skincare yang viral jika. Iya, karena biasanya ada kandungan yang berbahayanya di skincare seperti kayak hidrokinon dan merkuri. Apa itu kak? Kayak bagaimana itu? Bisa menjelaskan sebentar karena kebetulan ada tugasku edukasi tentang bahaya menggunakan hidrokinon dan merkuri dalam kosmetik. Ya. Yang pertama itu fungsi hidrokinon dan merkuri. Hidrokinon itu berfungsi sebagai agen pencerahan kulit dengan mengurangi produksi melanin dan pemberi warna kulit. Hidrokinon dapat mengatasi masalah kulit seperti hiperpigmentasi, melasma, flek hitam, dan bekas jerawat. Tapi penggunaan hidrokinon ini hanya bisa dalam jangka waktu 3 bulan. Terus kalau merkuri berfungsi sebagai bahan pemutih kulit dengan menghambat melanin. Merkuri yang masuk ke dalam kulit itu akan diubah menjadi merkuri bivalen yang menghambat melanin. Terus dampak jangka panjang menggunakan hidrokinon dan merkuri itu yang pertama, dampak jangka panjangnya menggunakan hidrokinon yaitu yang pertama ochronosis oksigen, di mana kondisi kulit yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik kebiruan yang melebar dan kulit menjadi lebih gelap. Yang kedua itu iritasi dan sensitivitas kulit. Kulit menjadi kemerahan, gatal, dan terbakar. Terutama jika digunakan dalam konsentrasi tinggi. Yang ketiga itu peningkatan risiko terbakar matahari. Kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari sehingga meningkatkan risiko terbakar matahari. Kemudian yang keempat itu interaksi dengan obat dan bahan lain. Penggunaan hidrokinon bersamaan dengan benzoyl peroxide atau hidrogen peroksida yang dapat menyebabkan noda pada kulit. Kemudian gangguan fungsi ginjal dan hati. Hidrokinon dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal dan hati. Kemudian dampak jangka panjang penggunaan merkuri itu yang pertama kerusakan organ vital seperti berpengaruh pada ginjal dan sistem saraf. Kemudian gangguan kulit seperti iritasi, kemerahan, gatal-gatal, bintik-bintik berjerawat dan hiperpigmentasi. Kemudian bisa juga gangguan hormonal seperti gangguan menstruasi dan berpotensi menyebabkan masalah kesuburan. Kemudian bisa juga gangguan sistem saraf seperti sakit kepala, tremor, kesemutan, dan otot yang melemah. Bisa juga menyebabkan kerusakan otot seperti kerusakan permanen otot, gangguan sistem imun, gangguan sistem pencernaan, radang paru-paru, dan ginjal. Kemudian salah satu langkah efektif itu untuk mengetahui produk tersebut mengandung bahan hidrokinon atau merkuri itu bisa dilakukan dengan cek izin edarnya. Kemudian periksa identitas skincare tersebut. Terus pilih sesuai kebutuhan wajah tak. Perhatikan juga skincare, terutama krim malamnya itu. Bagaimana tekstur krimnya, biasanya mengandung merkuri dan hidrokinon. Krimnya itu lengket, terus berbau menyengat, dan bisa juga berubah warna. Terus pilih juga sesuai kebutuhan kulit tak. Dan tergiur sama iklan. Oh iya kak, biasa itu banyak iklan bagus skincare-nya ternyata. Ternyata skincare abal-abal. Oh iya, paham nih kak. Dan tadi yang dijelaskan itu tentang bahan yang mengandung merkuri dan hidrokinon itu bagaimana kira-kira kami membedakan itu skincare yang mengandung merkuri atau hidrokinon dengan tidak, apakah skincare itu aman atau tidak, apakah ada caranya untuk mengecek produk itu cocok untuk kita dan sudah memiliki izin edar. Iya, ada caranya. Itu untuk memeriksa izin BPOM skincare itu bisa mengakses laman cek BPOM. Bisa juga mengakses laman ULPK BPOM.
Bisa juga menggunakan aplikasi BPOM Mobile. Bisa juga dengan cara memindai kode barcode pada kemasan produk. Kan biasa terdapat kode barcode. Ya, ya. Ya, itu saja. Oh iya, Kak. Jadi itu tadi penjelasanku tentang bahaya menggunakan hidrokonon dan merkuri. Terima kasih atas waktu kita. Ya.